Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasa, tak kurang suatu apa, tak henti-hentinya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi rizki yang barokah dan rizki yang melimpah. Amin amin Allahumma amin. Para pemirsa yang budiman, ketemu lagi dengan saya Lukmanul Hakim, pemilik channel Lukman@_nh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu bagaimana cara geotaging. Kita ketahui dulu bahwa geotaging itu adalah satu kegiatan di Reksosek 2022 itu tidak boleh ketinggalan dan tidak boleh tidak dilakukan. Artinya geotaging ini wajib dilakukan oleh PPL. Ya. Apa itu geotaging? Geotaging adalah perekaman informasi geografis berupa koordinat, lintang, dan bujur dari satu objek di permukaan bumi. Nah, itu adalah pengertian dari geotaging. Nah, alat apa yang akan kita gunakan untuk geotaging? Yang pertama adalah smartphone. Smartphone berbasis Android, ya, versinya 4:4, terus RAM 2 GB, terus memori free 2 GB, GPS berfungsi dengan baik, dan kamera pun harus berfungsi dengan baik. Nah, saya kira untuk smartphone itu tidak perlu dirisaukan karena memang smartphone zaman sekarang sudah canggih. Jadi ketentuan dari PPS, ya, untuk Android speknya seperti ini saya kira tidak begitu sulit. Yang kedua adalah aplikasi Wilkestat. Aplikasi Wilkestat itu harus diambil dari Play Store. Tapi ingat, di dalam Play Store Wilkestat itu ada dua jenis. Yang satu Wilkestat Reksosek dan yang satu Wilkestat PPS. Kita ambil yang Wilkestat Reksosek. Yang ketiga peta WS. Nah, peta WS ini harus selalu dibawa oleh PPL, ya. Ketika kita mau verifikasi, peta WS itu selalu dibawa, tidak boleh tidak. Yang keempat adalah dokumen VK1 atau dokumen VK2. Nah, perlu diketahui bahwa geotaging itu ada dua kegiatan. Yang pertama geotaging biasa, dan yang kedua geotaging dengan gambar. Geotaging yang dengan gambar itu adalah geotaging yang di kolom 7 dan di kolom 8. Itu geotaging yang menggunakan gambar, atau geotaging yang disertai gambar, atau geotaging yang disertai foto. Dan yang kedua adalah geotaging yang tanpa foto, yaitu geotaging yang jika di kolom 9 terconteng. Geotaging ada dua, geotaging yang bergambar dan geotaging yang tidak bergambar. Acuannya apa? Acuannya kita melihat pada dokumen VK1 atau dokumen VK2. Nah, jadi geotaging yang bergambar itu adalah geotaging apabila di kolom 7 terconteng dan di kolom 8 terconteng. Artinya kalau kolom 7 terconteng, maka itu geotagingnya menggunakan gambar. Apabila kolom 8 terconteng, maka geotagingnya disertai gambar. Tetapi apabila kode 9 terconteng, maka geotagingnya geotaging biasa, artinya geotaging tanpa gambar. Itulah alat yang harus digunakan ketika melaksanakan geotaging. Dalam melaksanakan geotaging itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peta WS harus sesuai. Yang kedua, dokumen VK1 atau VK2. Yang ketiga itu adalah peta WS. Artinya bagaimana? Di kegiatan Wilkestat itu akan ditanyakan nomor urut bangunan.
nomor urut bangunan itu di dalam Wilkestad harus sesuai dengan peta WS, harus sesuai dengan dokumen VK1 atau VK2. Artinya nomor urut bangunan itu harus sama dengan peta WS, harus sama dengan dokumen VK1 atau 2, harus sama dengan keterangan yang ada di aplikasi Wilkestad saat kita geotaging. Itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi seandainya di kolom 5 di VK1 itu nomor urut bangunannya 6, ya, nomor urut bangunannya 6, maka di peta WS pun nomor urutnya harus 6. Dan di aplikasi Wilkestad saat geotaging itu harus 6. Karena apa? Karena nomor urut bangunan yang ada di VK1 di kolom 5 dan di peta WS itu satu bangunan, jangan sampai tertukar. Itu yang harus diperhatikan dalam kegiatan geotaging. Nah, prakteknya bagaimana? Ayo kita praktekkan bareng-bareng ya. Yang penting sudah tahu dulu geotaging itu apa, hal-hal yang perlu diperhatikan apa, dan apa yang harus disiapkan. Yang penting kita siapkan itu dulu. Nah, setelah itu baru kita praktek bagaimana caranya geotaging. Para pemirsa yang budiman, tidak perlu lama-lama, yang penting kita tahu caranya dulu, alat-alat apa saja yang harus digunakan, terus apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan geotaging, karena itu sangat menentukan sekali. Apabila seharusnya hal-hal yang perlu diperhatikan tapi diabaikan, pada akhirnya nanti kita akan mengulang kembali. Ya, karena seharusnya yang dilakukan ini dulu, ternyata ada yang kelewat, maka data yang kita peroleh tidak sempurna. Karena tidak sempurna, maka kita disuruh untuk membetulkan. Karena disuruh untuk membetulkan, maka memakan waktu yang cukup banyak. Itu pemirsa yang budiman, yang baik hati. Yuk kita langsung saja simulasi. Mudah-mudahan dalam simulasi ini kita bisa mengerti caranya dan kita bisa melaksanakan ketika kita di lapangan dengan baik dan benar. Sebelum kita ke simulasi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe panjenengan, like panjenengan, komen panjenengan adalah membuat saya lebih bersemangat untuk membuat video dan lebih bersemangat untuk berkreatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan bagi yang sudah subscribe, like, dan komen, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan Reksosek 2022 dengan lancar dan tanpa satu halangan apapun. Yuk kita langsung menuju ke TKP. Cekijus. Para pemirsa yang budiman, mari kita lihat saja aplikasi Wilkestad. Kalau di dalam buku lihat halaman 30. Nah, di situ ada aplikasi Wilkestad. Seperti yang saya katakan di awal bahwa Wilkestad ini diambil dari Play Store. Mengenai aplikasi Wilkestad ini tentunya para pemirsa sudah tidak asing dan di dalam pelatihan sudah di-download dan sudah dipraktekkan di sana bagaimana cara masuknya, bagaimana cara buat akunnya, terus ada token dan lain sebagainya. Nah, ini gambarnya seperti ini, jadi tinggal dilihat saja. Nah, dalam simulasi ini kita langsung pada praktek untuk kegiatan geotaging. Nah, untuk
aplikasi Wilkestad-nya saya kira sudah siap semua, tinggal pakai ya. Nah, apabila aplikasi Wilkestad ini sudah selesai di-download, sudah diisi, tinggal pakai ya, termasuk sudah bisa masuk ke dalam akun daripada pemirsa teman-teman PPL. Nah, itu kita tinggal menggunakan saja. Kita langsung pada pembuatan project ya. Karena saya anggap untuk proses akunnya saya kira sudah bisa semua. Ya, kita di sini prosesnya langsung pada pembuatan project. Nah, bagaimana cara pembuatan project ya? Kalau memang sudah siap untuk aplikasinya, langsung saja diklik untuk aplikasi Wilkestad ya, bentuknya seperti ini ya. Tinggal klik saja satu kali, langsung kita diarahkan pada project ya. Langsung diarahkan pada project. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini project, gambarnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik saja itu gambar projectnya. Nah, klik saja, nah akan muncul tampilan seperti ini ya. Lalu tinggal klik tanda plus yang berwarna merah di bawah sebelah kanan ya, diklik saja akan tampil seperti ini. Nah, itu ya, tampilan seperti itu. Nah, kita klik wilayah saja akan muncul Jawa Tengah, Tegal. Nah, kita tinggal cari di bawahnya kecamatan. Nah, terus tinggal pilih cari desanya atau kotaknya, lalu kita pilih lagi. Nah, akan muncul project seperti ini. Karena saya menggunakan RT8, ingat harus 6 digit, 008000. Nah, untuk deskripsi saya menggunakan RT008 RW02. Nah, itu caranya membuat atau mengisi deskripsi. Nah, akan tampil seperti ini bahwa data atau proyek kita sudah jadi atau siap untuk digunakan. Nah, itu. Nah, selanjutnya pastikan dulu Rexosec ya. Dipastikan dulu ini ada tanda panah seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, terus setelah itu kita klik ya, di sini di tengah-tengahnya. Nah, kita klik, nah akan muncul seperti itu. Bagaimana caranya mengambil geotaging? Setelah kita selesai mewawancarai pemilik rumah ya, semuanya sudah terisi. Nah, terakhir inilah kita melakukan geotaging. Nah, geotaging ini dilakukan terakhir kali ketika PML sudah selesai mengisi semua dokumen. Nah, geotaging inilah kegiatan yang terakhir akan diambil oleh kita. Bagaimana caranya? Setelah kita selesai verifikasi, langkah terakhir kita ngomong sama Bapak, kalau memang perlu dengan gambar ya disampaikan dengan gambar, tapi kalau memang tidak perlu ya sudah, kita tinggal geotaging biasa saja. Yang saya gunakan ini adalah geotaging yang disertai gambar atau geotaging dengan cara mengambil gambar. Nah, setelah kita selesai wawancara, maka kita ngomong sama pemilik rumah, Bapak atau Ibu, kata Ibu sudah selesai dan terakhir saya mohon izin untuk mengambil foto rumah Bapak. Saya mohon izin ya Bapak untuk mengambil foto rumah Bapak atau Ibu. Setelah pamitan sudah selesai, baru kita membuka aplikasi Wilkestad, kita buka project.
Nah, setelah kita buka project ya, kita klik pada project yang baru saja dibuat, maka akan muncul ada titik hijau di sana. Pastikan dulu bahwa pengaturan GPS di smartphone para pemirsa, para PPL itu diaktifkan dulu. Karena apa? Apabila tidak diaktifkan, maka posisinya akan kemana-mana. Nah, jadi sebelum kita melakukan verifikasi kepada pemilik rumah agar lebih cepatnya, kita aktifkan dulu GPS-nya ya. Kalau sudah aktif GPS-nya, ketika kita membuka atau akan geotaging, langsung pada titik di posisi kita berada. Tetapi apabila belum, maka titik hijau ini akan tidak jelas posisinya di mana, maka kita harus menunggu. Ya, kalau kebetulan sinyalnya lagi bagus, kalau lagi tidak kita harus nunggu lama. Nah, pastikan dulu bahwa titik hijau ini berada di posisi atap ya. Posisi atap, jangan sampai tidak di posisi atap, nantinya tidak sesuai dengan ID Landmark. Jadi posisikan dulu seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal klik saja tanda kamera yang ada di atas. Nah, setelah itu baru kita ambil gambarnya ya. Pastikan kanan kirinya sudah sesuai. Setelah klik, tunggu sebentar sampai muncul tanda centang seperti ini. Berarti pengambilan gambar sudah selesai dengan sempurna. Nah, selanjutnya akan muncul gambar yang baru saja kita ambil, lalu kita klik next. Setelah kita klik next, akan muncul tampilan akurasi. Nah, pastikan akurasi di sini sampai serendah mungkin. Nah, ini saya di situ ada 4 ya, 38 dan sekian-sekian. Yang penting jangan di atas 20 akurasinya ya. Syukur-syukur bisa sampai 3, 2 ataupun lebih rendah juga lebih bagus ya. Tapi diusahakan ya maksimal itu 10 ya. Maka di sini bagus, saya 3 ya, langsung saya klik next. Akan muncul keterangan seperti ini. Nah, di yang paling atas ada nomor urut bangunan. Nah, nomor urut bangunan inilah yang saya katakan dari awal, nomor urut bangunan di dalam geotaging itu harus sesuai dengan peta WS dan harus sesuai dengan dokumen VK1 ataupun dokumen VK2 di kolom 5 blok 5B. Kebetulan saya simulasinya menggunakan dokumen VK2. Kebetulan di sini saya sudah membuat catatan untuk simulasi. Nah, di situ ada nomor urut bangunan. Kembali lagi saya ingatkan, nomor urut bangunan itu harus sesuai dengan dokumen VK1 ataupun dokumen VK2 dan peta WS. Tidak boleh, tidak harus sama. Kalau di peta WS nomor 1, maka di dokumen VK1 atau VK2 harus 1 nomornya. Dan di Landmark pun harus nomor 1. Nah, ini saya sudah perlihatkan contohnya ya. Ini atas nama nomor 1, kebetulan atas nama Bapak Nasuha. Nah, maka nama kepala keluarga kita tulis Nasuha. Kebetulan Bapak Nasuha di dalam satu rumah ini mempunyai 2 kakak
Yang pertama kakak induk atas nama Bapak Nasuha, dan yang kedua anaknya yang bernama Ova. Maka jumlah dalam keluarga bangunan 2. Nah, biasanya tempat tinggal itu sudah terisi dengan sendirinya, maka kita tinggal klik saja untuk tipe landmark adalah keluarga miskin. Nah, kalau di sini sudah tertulis keluarga miskin, maka geotagingnya harus disertai gambar. Ya, harus disertai gambar. Kalau di sini keluarga tidak miskin, maka tidak usah mengambil gambar. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal save saja. Bukti bahwa landmark kita berhasil ditandai seperti ini, ya. Tandai seperti hijau dan seperti ada gambar gedung di dalam peta di landmark. Nah, sudah selesai kita mengambil gambar. Coba kita cek seperti apa hasilnya di project. Hasilnya seperti itu. Cara ngeceknya kita tinggal klik di kotak yang berwarna hijau, akan muncul seperti ini. Nah, itu sudah. Nah, itu berarti urut nomor 1. Nah, itu berarti nomor 1 kita sudah selesai. Bagaimana dengan yang kedua? Nah, sama dengan yang kedua, ya. Dengan yang kedua sama. Ketika kita sudah selesai untuk verifikasi dan lain sebagainya, landmarknya sudah, maka kita pindah ke rumah sebelahnya. Nah, ketika kita ke rumah sebelahnya, kita verifikasi, kita wawancara, sudah selesai, kita buka proyek lagi. Langsung pada project kita klik di situ, akan muncul seperti ini. Nah, klik saja di situ. Tuh. Nah, karena kita sudah di dalam rumahnya, maka dengan sendirinya titik hijau sudah di atas atap rumah orang tersebut. Apabila mau mengambil gambar, maka kita tinggal pilih kamera. Kita pencet kamera. Nah, kita akan diarahkan, ya, pastikan dulu titik hijaunya, baru kita pencet kamera. Kita ambil gambarnya, tunggu sampai ada centang muncul. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah selesai mengambil gambar dan ditampilkan dengan cara seperti ini. Langsung kita pilih next. Nah, akurasinya ingat-ingat jangan sampai melebihi 10. Nah, itu. Nah, nomor bangunan tadi kita sudah memberikan nomor bangunan yang pertama atas nama Bapak Nasuha, ya, dengan dua kakak. Yang satu kakak induk atas nama Nasuha, yang kedua adalah kakak pecahan atas nama Ova. Maka rumah yang di sampingnya Bapak Nasuha, kita tulis nomor bangunannya 2. Nah, terus kepala keluarga saya memberi contoh nama saya sendiri, karena satu keluarga maka ditulis 1. Langsung pada kategori miskin atau tidak miskin atau sangat miskin. Kita pilih di situ, ya, maka akan muncul seperti itu. Kalau sudah terisi tinggal save. Nah, maka kalau sudah berhasil, maka di sini di dalam project 00800 akan muncul 2 gambar, yang ini atas nama Bapak Nasuha dan yang kedua atas nama Lukman. Ada tulisan 1 dan ada tulisan 2 dan tanda gambar gedung, berarti foto kita sudah diambil dengan sempurna.
Nah, tuh. Nah, itu berarti sudah selesai geotaging rumah yang kedua. Oke, lanjut. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara geotaging biasa. Yuk kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini cara geotaging biasa. Perbedaannya di mana? Kita lihat. Nah, kalau geotaging biasa, ya kita mengambil gambar dengan memilih tanda kamera, tetapi kalau tidak mengambil gambar maka kita tinggal klik saja tanda seperti ini, tanda merah bulat yang agak oval. Ini namanya apa saya tidak tahu, inilah. Pokoknya ini tanda merah ya di samping kamera. Kita klik saja, hasilnya akan seperti ini. Pada akurasi, pastikan akurasinya bagus. Nah, ini 3. Kalau sudah 3 langsung saja kita next. Nah, baru akan muncul keterangan seperti yang tadi dijelaskan. Ada nomor urut bangunan, ada nama keluarga, ada jumlah keluarga. Nah, kebetulan di sini yang saya contohkan adalah nomor urut bangunan 3 atas nama Bapak Maprohi. Kita tulis nomor bangunan 3 atas nama keluarga Bapak Maprohi. Nah, Bapak Maprohi ini juga mempunyai 2 kakak dalam keluarga, ya, atas nama Maprohi dan Agus. Ya, itu. Nah, itu hasilnya seperti itu. Maprohi dan Agus. Kalau sudah seperti itu kita tinggal save saja. Nah, jangan lupa untuk memilih landmarknya adalah pilih keluarga miskin atau tidak miskin atau sangat miskin. Nah, kalau sudah selesai kita akan ditampilkan gambar seperti ini. 1, 2, 3, 1 atas nama Bapak Nasuha, kedua atas nama Lukman, dan yang ketiga atas nama Bapak Maprohi. Dah, berarti kita sudah selesai di 3 rumah. Nah, bagaimana cara mengisi? Di situ ada pertanyaan untuk mengisi ID landmark. Nah, ID landmark ini kita dapatkan setelah kita mengupload hasil geotaging kita, maka akan muncul ID landmark. Sesuai dengan judul bahwa geotaging bisa diselesaikan di dalam rumah. Nah, ini caranya. Ya, kita foto dulu, kita geotaging dulu, ya. Nanti kita nguploadnya di rumah. Nah, ini contohnya. Nah, setelah kita cek dulu semuanya dari dokumen dan lain sebagainya. Yuk, terus kita cek di aplikasi Wilkestad. Nah, inilah hasil yang sudah dicontohkan tadi. Di sini tidak ada ID landmarknya, belum ada. Kenapa? Karena belum diupload. Bagaimana cara menguploadnya? Nah, kita tinggal pilih titik 3. Nah, di situ ada banyak pilihan. Nah, di situ ada titik 3. Bagaimana cara uploadnya? Kita pilih titik 3 di sini, maka akan muncul upload, edit, dan delete. Nah, itu kita pilih upload. Nah, kalau sudah pilih upload, ya, maka akan muncul tulisan oke. Di sini sudah muncul ID landmark. Nah, itu ketiganya sudah terupload dan sudah ada ID landmarknya. Ini bisa dilakukan di dalam rumah sambil tiduran, sambil kita santai, sambil kita ngopi, kita masukkan ID landmarknya
di dalam dokumen Reksosek 22K di blok 1 nomor 113. Nah, itu ya. Kita masukkan di situ. Sebetulnya boleh saja diupload langsung. Nah, tetapi mungkin karena kita perlu santai dan lain sebagainya, biasanya kalau kita terburu-buru nanti nulis ID-nya bisa salah, bisa salah huruf dan lain sebagainya, penulisannya juga kadang-kadang tidak benar, acak-acakan. Jadi daripada kita membetulkan, kita dari rumah saja sambil santai, sambil ngopi, sambil lihat TV, maka geoteaching selesai dengan sempurna. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para pemirsa. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, likes, dan komen, karena subscribe sampean, subscribe panjenengan akan membuat saya lebih semangat dalam membuat video dan lebih semangat untuk berinovasi dan berkarya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe, likes, dan komen. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran, diberi kesehatan, sehingga bisa menjalankan kegiatan Reksosek 2022 tanpa suatu halangan apapun dan bisa sukses dengan sempurna. Salam satu data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.